Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua Anda yang pada hari ini mendengarkan acara Mutiara Kebenaran kita. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan selamat pagi. Saya merekam ini pagi hari. Kalau misalnya Anda mendengar ini siang atau malam, maka selamat siang dan selamat malam kepada Anda. Semoga Anda berada dalam kondisi yang baik, yang super, dan terutama dalam jiwa Anda. Kita masih bersama-sama dalam acara Mutiara Kebenaran ini membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis dari awal sekali, yaitu dari kitab Kejadian. Kita akan menyelesaikan perjanjian lama sampai dengan kitab Maleakhi. Mengenai perjanjian baru itu sudah dibahas oleh Dr. Suhento Liao. Dr. Suhento Liao adalah ayah dari saya sendiri. Dan beliau sudah menyelesaikan itu dalam acara yang disebut Through the Bible. Dan Anda bisa mendapatkan Through the Bible Anda bisa mendengarkannya di radio. Kalau Anda ada di Jakarta, itu ada di Radio Berita Klasik AM 828, atau Anda berada di luar daerah, Anda berada di luar Jakarta, Anda bisa mendapatkannya dengan rekaman. Ya, Anda bisa mendengarnya dalam rekaman, Anda bisa mendapatkannya dari GBI Grafe. Silakan menghubungi kami di toko buku kami atau di tata usaha kami, dan Anda bisa mendapatkan rekaman pembahasan Alkitab yang sangat-sangat bagus sekali dari Matius sampai dengan Wahyu. Demikian juga dengan Mutiara Kebenaran ini, karena kita sudah merekam dari Kejadian sampai kitab Yosua. Jadi sudah cukup banyak, saudara kasih Tuhan. Ada ratusan pasal yang sudah dibahas, dan rata-rata kita membahasnya ya 40 menit sampai 1 jam per pasalnya. Kadang-kadang ada pasal yang akan digabung karena pendek atau materinya tidak terlalu banyak, seperti yang akan kita lakukan hari ini juga. Karena hari ini kita sudah sampai ke dalam Yosua pasal 18, dan kita akan menggabungnya, Yosua 18 dan 19 secara bersama-sama, jadi 2 pasal dalam satu kali pembahasan ini. Namun kalau Anda ingin mendengarkan yang sebelum-sebelumnya, Anda ketinggalan dan lain sebagainya, Anda bisa mendapat rekamannya melalui GBI Grafe, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, dan Anda bisa mendengarnya juga melalui podcast. Ya, podcast. Anda tinggal mendownload di handphone Anda atau di komputer Anda app-app untuk podcast seperti Spotify atau Anchor dan lain sebagainya. Anda bisa mendapatkan di situ juga secara gratis. Oke, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam Yosua pasal yang ke-18. Yosua pasal yang ke-18. Kita melihat di sini. Kita akan baca. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang bukan hanya menciptakan kami, tapi Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus kami sehingga kami ini milik-Mu dan milik-Mu. 2 kali lipat milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu tuntunlah kami. Kami ingin belajar, kami ingin mencari Engkau, mengejar Engkau. Dan dari firman-Mu ini kami ingin makin mengenal Engkau. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Yosua pasal 18. Dan coba kita baca dulu ya. Baca dulu ayat 1. Kita baca ayat 1 dulu deh. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ya, di ayat 1 di sini kita mendapatkan suatu peristiwa yang signifikan, yaitu ditetapkannya atau ditaruhnya tabut perjanjian di suatu tempat yang namanya Silo. Dan ini sangat menarik karena selama ini ketika mereka masuk ke negeri Kanaan, kita masih ingat mereka harus menyeberangi sungai Yordan, adalah tabut perjanjian yang berjalan mendahului. Kita masih ingat itu di pasal 3. Sungai Yordan yang sedang meluap-luap oleh karena banjir, dan tetapi Tuhan dengan sangat ajaib sekali menuntun mereka, dan para imam pembawa tabut berjalan duluan. Dan ketika imam-imam yang membawa tabut itu berjalan dan kemudian turun ke sungai, sungai itu lalu berhenti, saudara Tuhan.
dan tabut itu memimpin jalan. Demikian juga ketika mereka menyerang kota pertama mereka, yaitu kota Yeriko, kita mendapatkan juga bahwa tabut memainkan peran yang sangat penting di situ. Dan tabut itu tentunya adalah lambang dari kehadiran Tuhan dan mengajarkan betapa pentingnya kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kita, setiap peperangan rohani, peperangan dan setiap tantangan yang kita hadapi. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita pasti menang. Dan menarik sekali bahwa selama peperangan tentunya ya peperangan yang digambarkan setelah melawan Yeriko, mereka melawan Ai, mereka melawan koalisi selatan, mereka melawan koalisi utara dan lain sebagainya. Selama peperangan itu tentunya tabut Tuhan menyertai mereka. Tetapi sampai dengan pertengahan kitab Yosua, perang-perang yang besar sudah selesai. Memang masih ada peperangan-peperangan kecil di mana tiap-tiap suku harus mengambil alih wilayah yang diundikan kepada mereka. Namun peperangan sudah selesai secara makro. Dan di pasal 18 ini akhirnya tabut perjanjian mendapatkan tempat perhentiannya, yaitu di Silo. Dan ini menarik juga karena di dalam kitab Ulangan, kalau kita masih ingat, di dalam kitab Ulangan, bagi yang ikut mutiara kebenaran dari kitab Ulangan, di pasalnya yang belasan ya, pasal 12, Tuhan berjanji atau Tuhan menetapkan atau Tuhan memerintahkan agar orang Israel ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menentukan, Tuhan akan memilih satu tempat di mana Tuhan akan membuat namanya berada di sana, sehingga nanti orang Israel tidak boleh sembarangan menyembah sana sini, tidak boleh misalnya membuat mezbah sembarangan di tempat-tempat lain, namun semuanya harus tersentralisasi, semuanya harus di satu tempat. Dan untuk sementara tempat itu rupanya adalah di Silo, jadi mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa tempat Silo ini bukan akan menjadi tempat permanen, karena belakangan Tuhan akan memilih Yerusalem yang akan menjadi tempat permanen. Namun Silo ini menjadi tempat sementara. Yerusalem baru akan ditaklukkan oleh Daud belakangan. Dan Silo ini letaknya di mana, saudara? Silo ini letaknya ada di daerah Efraim. Ya, jadi di wilayah Efraim. Oleh karena itu menarik ya, atau cocok bahwa dibahas setelah di pasal 16 dan 17 suku Efraim dan Manasye mendapatkan wilayah mereka, dan Silo di sini mereka menaruh kemah pertemuan di sana. Dan ini signifikan karena ingat, kita bisa katakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, jadi kita tarik kembali beribu-ribu tahun yang lalu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita bisa bertanya, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Dan banyak orang bisa menjawab dari berbagai sisi, namun kita melihat bahwa salah satu tujuan manusia diciptakan adalah supaya ia dapat bersekutu dengan Tuhan, supaya ia bisa menikmati ya, hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kedekatan dan persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu, bahkan kita membaca di Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa pun, waktu itu Tuhan datang sore-sore jalan seperti yang biasa dia lakukan. Berarti sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan berjalan di taman itu, berbincang-bincang dengan mereka. Intinya Tuhan bersama dengan mereka. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan akan hal ini, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dan tujuan penyelamatan intinya adalah supaya manusia bisa mendapatkan kembali persekutuan dengan Tuhan. Dan tinggalnya kemah pertemuan atau eksisnya kemah pertemuan di tengah-tengah Israel di sini dengan hadirat Tuhan yang dilambangkan oleh tabut perjanjian adalah semacam suatu gambaran, suatu tipologi Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya, tentu ini masih tipologi karena yang realnya belum, saudara Tuhan. Karena orang Israel masih berdosa dan keselamatan yang sejati masih dibayangkan atau digambarkan melalui domba dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita baca terus Alkitab sampai ke ujung, sampai ke Wahyu, apa yang dikatakan? Coba kita buka di Wahyu. Wahyu pasalnya yang terakhir, 21 dan 22, ada dua pasal terakhir mengenai Yerusalem baru dan lain sebagainya. Kita melihat apa yang terjadi, apa yang digambarkan di Yerusalem baru ini. Yang digambarkan adalah misalnya Wahyu 21 ayat 3. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini adalah
momen realisasi keselamatan yang paling tinggi sebenarnya, yaitu ketika sungguh-sungguh Tuhan tinggal bersama dengan kita. Immanuel itu artinya Allah bersama dengan kita, dan Tuhan sungguh-sungguh Allah ada, kemah Allah diam di tengah-tengah manusia dan sebagainya ya. Jadi ini yang digambarkan secara tipologis, secara simbolis dengan adanya kemah suci di Silo ini ya, di Silo di tengah-tengah. Tadi kemarin saya pernah kasih tahu bahwa suku Efraim itu dapat wilayah di tengah-tengah Kanaan, dan Silo di situ ya, kemah Allah ditaruh di situ, tabut perjanjian ditaruh di situ, melambangkan Allah tinggal bersama dengan mereka. Ya tentu ini masih lambang dan belum sempurna, belum realnya gitu ya, karena sekali lagi keselamatan Yesus Kristus belum datang dan sebagainya, dan Israel sendiri masih penuh kacau balau, dan mereka nanti akan banyak kali meninggalkan Tuhan. Namun realita eskatologisnya atau penggenapan akhirnya kita sudah bisa baca di Wahyu pasal 21, pasal 22. Nanti di sorga nanti, atau di langit baru dan bumi baru, sungguh kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, dan tidak ada lagi jarak antara ciptaan dengan penciptanya. Kita bisa bertemu Tuhan dengan langsung, dan kita bisa bersekutu langsung dengan Dia. Sungguh suatu hal yang sangat indah. Tetapi saudara kasih Tuhan, inilah ciri-ciri orang yang akan diselamatkan tersebut, yaitu orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan itu adalah ciri khas orang yang diselamatkan, itu adalah karakteristik orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu banyak orang hari ini mungkin Anda berpikir, oh saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah lahir baru. Tapi apa sih ciri-ciri orang yang diselamatkan, saudara kasih Tuhan? Dan ada banyak ya, Dr. Sentoleo ada menulis buku Bukti Saya Lahir Baru. Namun saya bisa merangkumnya menjadi satu, yaitu rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu akan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Orang yang diselamatkan, dia mengasihi Tuhan, dia rindu akan Tuhan. Rindu akan Tuhan berarti menjauhi dosa, berarti dia mau berkumpul bersama dengan umat Tuhan, yaitu jemaat, ya, dia mau menaati perintah-perintah Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan senangi dan sebagainya. Intinya dia rindu akan Tuhan, dia mengejar Tuhan itu sendiri. Dan ya, kita bisa bertanya dalam hidup kita, apakah kita merindukan Tuhan? Apakah kita merindukan firman-Nya? Salah satu alasan saya membuat acara pembahasan Mutiara Kebenaran ini adalah karena saya rindu belajar firman Tuhan, dan sambil saya mengajar firman Tuhan, sebenarnya saya sendiri juga banyak belajar. Jadi saya mengucap syukur juga kesempatan untuk membeberkan firman Tuhan dalam Mutiara Kebenaran ini. Setiap kali saya membeberkannya, saya harus persiapan, saya harus belajar firman Tuhan, saya harus baca dan mempelajari perikop yang akan dibahas. Tapi itu semua juga saya sangat senang. Saya sendiri bertumbuh, saya sendiri mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan saya harap Anda semua pemirsa, pendengar sekalian juga rindu ya. Dan saya percaya Anda juga rindu, karena Anda mau mendengarkan Mutiara Kebenaran ini, Anda rindu untuk tahu, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu adalah tujuan hidup kita sebenarnya. Tujuan hidup kita adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan pencipta kita. Dan secara simbolis kita melihat di sini, Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya, dia tinggal di Silo di situ, dia tinggal di tabut perjanjian di situ. Dan kita hari ini di zaman gereja, ya Tuhan bisa tinggal bersama dengan kita. Lebih hebat lagi karena kita sudah menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memeteraikan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi di sini Yosua 18 ayat 2. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Oke, 7 suku ini siapa? Saudara Tuhan, 7 suku ini ya nanti kita akan lihat itu dari pasal 18 dan 19. Tapi 7 suku berarti ada 5 yang sudah mendapat ya. 5 yang sudah mendapat itu siapa saja? 5 yang sudah mendapat itu yang di seberang timur sungai Yordan, yaitu Gad dan Ruben. Ya, kemudian 3 yang lain lagi adalah Manasye, Efraim, dan Yehuda. Jadi 5 sudah, 7 belum. Ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku.
Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan pada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Oke, kita melihat bahwa seluruh operasi Israel di sini beralih ke Silo. Tadinya mereka beroperasi dari tempat perkemahan yang namanya Gilgal. Kalau kita ingat di awal kitab Yosua, mereka berkemah di Gilgal, mereka habis perang balik ke Gilgal dan sebagainya. Namun dengan adanya kemah Tuhan di Silo, pusat orang pusat orang Israel menjadi ada di Silo, dan itu sangat bagus sekali karena pusat hidup kita harus ada pada Tuhan. Nah, ini akan berlangsung terus dan Silo akan terus ada. Bahkan kita membaca tentang Silo sampai ke zaman Samuel bahkan. Ya, sampai ke zaman Samuel, kita membaca bagaimana ibu dan ayahnya Samuel pergi ke Silo dan lain sebagainya. Dan tabut Tuhan ada di sana sampai direbut oleh orang Filistin belakangan itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yosua akhirnya istilahnya apa ya? Dia mendorong dan dia memarahin, mendorong, ya, menyindir suku-suku, tujuh suku. Ya, mereka bilang, ngapain kalian berdiam-diam? Jadi sepertinya mereka ini agak tidak cepat begitu menurut pandangan Yosua. Mereka agak berleha-leha, ya, mereka bagaikan orang yang kayak nggak tahu mau ngapain, duduk sana duduk sini. Yosua bilang, hei, ngapain kalian? Ya, kalian, ayo, kenapa kalian tidak segera mau mengambil milik kalian? Ya, cepat kalian berangkat, ya, dan lihat daerah itu, ya, aku akan bagikan milik kalian. Jadi kita tahu bahwa di pasal 16, bahkan sebelumnya di pasal 14, 15, 16, 17, Yehuda sudah dibagi, kemudian Efraim, Manasye sudah dibagi. Kenapa mereka yang dibagi duluan? Ya, tentu mereka adalah suku-suku yang paling utama. Yehuda adalah suku yang paling utama, ya, Efraim juga suku paling utama. Namun sepertinya bukan hanya masalah itu, tapi juga masalah kesiapan mereka begitu. Jadi sepertinya Yosua melihat suku mana yang sudah siap untuk maju, untuk mendapatkan wilayah mereka, maka itu yang duluan diundi. Dan rupanya 7 suku yang lain ini agak ya saling menanti lain sebagainya. Dan mungkin kita bertanya, kenapa mereka tidak mau cepat-cepat sudah kasih Tuhan? Ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak mau cepat-cepat. Mungkin nomor satu karena mereka sudah terbiasa tinggal di kemah. Ya, bayangkan ini adalah generasi yang keluar dari Mesir karena waktu mereka keluar dari Mesir mereka masih anak-anak atau sebagian mereka bahkan belum lahir, karena kita ingat ada tragedi yang terjadi di Kadesh Barnea di mana orang Israel menolak masuk Kanaan dan akhirnya Tuhan bilang semua yang 20 tahun ke atas tidak akan masuk. Sehingga akhirnya yang masuk Kanaan adalah semua yang waktu keluar dari Mesir 20 tahun ke bawah dan yang lahir di padang gurun. Jadi mereka selama 40-an tahun ini tidak pernah tinggal di rumah, di kota dan sebagainya. Mereka semua tinggal di tenda-tenda. Mereka tinggal di tenda-tenda. Namun sekarang Yosua suruh mereka, ayo sekarang kalian harus pindah, kalian dapatkan tanah ini, dan mungkin ada suatu rasa bahwa ada perubahan yang harus dilakukan. Ya, perubahan yang harus dilakukan dan mereka agak malas melakukan itu. Mungkin juga karena mereka malas berperang lagi. Mereka barusan berperang bersama dengan seluruh pasukan yang lain, dan mereka berperang selama 5 tahun begitu. Ya, 7 tahun, sekitar 7 tahun yang kita bilang kemarin kita bahas. Dan mungkin sebagian mereka agak malas untuk berperang lagi begitu. Agak malas untuk berperang lagi karena capek mungkin, ya, kalau mau mengambil milik pusaka berperang lagi. Dan ini semua memberikan gambaran kepada kita bahwa seringkali, karena kita bilang tanah Kanaan ini menggambarkan hidup Kristen yang berkemenangan. Jadi menyeberangi sungai Yordan menggambarkan keselamatan. Jadi orang yang sudah diselamatkan berada di tanah Kanaan. Dan sebenarnya saya sudah sering katakan Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang sangat indah di dalam keselamatan.
Tuhan menyediakan damai sejahtera, Tuhan menyediakan kecukupan dan ketenangan hidup yang berapi-api bagi Tuhan. Dan ada banyak sekali ya Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Namun seringkali orang percaya yang sudah diselamatkan sekalipun, kita yang tidak siap untuk mengambil dan menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan itu. Ya, seringkali alasan kita apa? Alasan kita mungkin kita tidak mau mengubah ya, hidup kita. Ya, nah, seringkali Tuhan ingin kita berubah, Tuhan ingin kita makin maju, makin dewasa, dan kita meninggalkan hal-hal tertentu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, dan setiap ranting padaku, ya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tapi ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Bapakku," katanya ya, akan dibersihkan. Dan bagaimana membersihkan? Ya, kadang-kadang membersihkan sebuah pohon. Saya pernah melihat ya para tukang kebun dan sebagainya bekerja. Satu pohon kadang-kadang supaya dia makin berbuah lebih banyak, justru dahan-dahan tertentu harus dipotong. Dan awalnya saya pikir, loh kok aneh? Nah, mestinya biarin ya kan, dahan dipotong kok. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, kalau terlalu banyak dahan yang tidak jelas, terlalu banyak dahan yang mengganggu, justru produktivitasnya menurun. Tetapi kalau itu fokuskan ke beberapa dahan yang bagus begitu, maka itu akan memberikan hasil yang lebih. Jadi membersihkan dari dahan-dahan liar, dari berbagai parasit mungkin yang menempel pada pohon atau pada pokok anggur itu semua adalah tujuannya supaya pohon itu berbuah lebih banyak lagi. Dan itu yang Yesus katakan, bahwa kalau tidak berbuah akan dipotong, kalau berbuah akan dibersihkan. Dan Tuhan ingin ketika kita diselamatkan, kita berbuah lebih lagi. Tuhan ingin supaya kita berubah. Ada hal-hal yang harus dibuang dalam hidup kita. Ada tingkah laku yang harus kita ubah, cara pikir yang harus kita ubah, mungkin kesukaan-kesukaan yang harus kita ubah. Nah, memang di dalam keselamatan kita bukan karena kehebatan kita, keselamatan kita bukan karena perbuatan kita. Namun saudara, sesudah kita diselamatkan, Tuhan ingin kita berubah. Jadi ada satu lagu yang sangat terkenal kalau di gereja kami di GBI Agrave sering dinyanyikan sebagai lagu panggilan, yaitu Just As I Am, yaitu sebagaimana adaku. Dan lagu itu sangat indah, dikatakan come just as I am, ya. Jadi datang sebagaimana adamu kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kamu. Dan itu benar, saudara kasih Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan sebagaimana ada, Tuhan akan menerima kamu. Tetapi ada tetapinya, tetapi kamu tidak akan tinggal sebagaimana adamu di tangan Tuhan. Begitu. Kalau kamu benar-benar datang kepada Tuhan dalam pertobatan, maka kamu datang sebagaimana ada, tapi kamu tidak akan tinggal sebagaimana ada. Karena Tuhan akan bekerja, akan mengubah kita. Itu adalah pertobatan, saudara Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, ada nggak orang gay, orang LGBT atau pemabuk yang bisa diselamatkan? Ya bisa, mereka bisa diselamatkan. Tetapi saudara Tuhan, ketika mereka diselamatkan, Tuhan akan bekerja mengubah mereka. Tuhan akan mengubah mereka. Memang, come as you are, just as I am, sebagaimana adaku, aku datang kepadamu Tuhan. Namun apa saudara Tuhan? Namun ketika kita datang, kita akan diubah oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Kanaan di sini memberikan gambaran yang sangat indah. Tuhan ingin mereka berperang. Ya, ada orang juga yang tidak mendapatkan berkat-berkat rohani karena dia tidak mau terlibat dalam peperangan rohani. Karena tadi saya katakan mengubah hidup, membuang dosa, itu kan peperangan rohani. Anda yang tadinya pemabuk, Anda berperang rohani melawan kemabukan. Anda yang tadinya penuh hawa nafsu, terkungkung oleh kecanduan pornografi, ya. Belum lagi yang LGBT dan lain sebagainya. Kalau Anda mau diselamatkan, ada peperangan rohani di situ. Setelah keselamatan, Anda harus melawan hawa nafsu Anda. Anda harus melawan kecenderungan-kecenderungan Anda. Dan ini dalam semua dosa. Ada orang yang tamak atau rakus, ya, atau pembohong, atau pemarah dan lain sebagainya. Itu adalah peperangan-peperangan rohani yang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak mau melakukannya, maka kita tidak mendapatkan sepenuhnya berkat Tuhan yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, dan tapi 7 suku ini akhirnya setelah digojlok, didorong oleh Yosua, akhirnya dia melakukannya. Nah, inilah tujuan dan atau fungsi dari gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah seperti saya. Saya mencoba untuk memotivasi Anda, memotivasi orang Kristen untuk mau hidup bagi Tuhan.
Oke, dan selanjutnya kita akan lihat dari ayat 11 sampai nanti di pasal 19, akhirnya dibagilah wilayah dari ketujuh suku yang sisa ini, yaitu Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, dan Dan. 7 suku. Nah, kita akan lihat, baca satu persatu. Pertama dari suku Benyamin terlebih dahulu, ayat 11. Maka keluarlah undian suku Benyamin menurut kaum-kaum mereka dan daerah yang diundikan kepada mereka, terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, sebuah kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinom di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke Lebak Hinom sepanjang lereng Gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hoglad ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek, Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Ha'awim, Para, Ofra, Kefar Ha'amonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya, Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef, dan Yebus. Ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat. 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Oke, jadi wilayah Benyamin dinyatakan di sini. Dan kalau kita membaca nama-namanya, ada beberapa kota yang terkenal seperti Betel, itu kota terkenal. Bet Araba ada disebut, ya, Yeriko ada, kita tahu, sudah tahu itu. Gibeon kita tahu, ya, dan terutama Yerusalem tentunya. Kota-kota yang terkenal di sini. Dan kalau kita lihat di peta wilayah Benyamin adanya di tengah-tengah, diapit oleh Efraim dan Yehuda. Dan menarik karena Benyamin adalah adik kandung dari Efraim, saudara kasih Tuhan. Adik kandung dari Yusuf, ya. Efraim kan Yusuf. Jadi mereka keduanya lahir dari Rahel dan mendapat wilayah yang berdekatan. Namun di dalam sejarah kita akan melihat bahwa ternyata Benyamin jauh lebih dekat secara sejarah kepada Yehuda, artinya dekat secara afiliasi dan lain sebagainya. Ya, karena ujung-ujungnya nanti ketika kerajaan Israel terpecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, karena kesalahan Salomo, karena dia menyembah berhala dan lain sebagainya, ikut dengan isu-isunya yang banyak itu, maka kita melihat bahwa Tuhan bilang suku Yehuda, keturunan Daud hanya akan dapat satu suku. Yaitu suku apa? Yaitu suku Benyamin. Jadi dari semua suku hanya satu suku Benyamin yang ikut dengan Yehuda, ikut dengan dinasti Daud. Sisanya mereka ikut Yerobeam waktu itu, mereka ikut Efraim. Tapi sangat menarik, ya, justru suku Benyamin yang adalah adik kandungnya Yusuf, adik kandungnya Efraim, justru malah memihak kepada Yehuda. Dan saya sudah pernah singgung di kitab Kejadian bahwa barangkali itu adalah balas budi, ya, tidak pernah dilupakan. Kita masih ingat ketika Benyamin sempat digunakan oleh Yusuf untuk mengetes saudara-saudaranya yang lain karena dia semacam men-set up Benyamin, ya, menaruh pialanya di karungnya Benyamin, masih ingat?
ya, di kitab Kejadian di situ. Lalu kemudian seolah-olah Benyamin yang mencuri, lalu mereka dibawa kembali ke kota Mesir, dan Yusuf bilang, oke, Benyamin harus menjadi budakku. Tentu semua ini dilakukan Yusuf untuk mengetes saudara-saudaranya. Dia tidak sungguh-sungguh akan melakukan apa-apa yang jahat kepada adiknya Benyamin. Namun di saat itu tampillah seorang Yehuda. Kita masih ingat, tampil seorang Yehuda dan yang berkata, tidak ya, karena Benyamin ini aku yang tanggung di hadapan bapakku, jadi akulah yang jadi budak dan biarlah dia pulang. Dan saya rasa Benyamin tidak pernah lupa akan kebaikan Yehuda itu yang rela untuk menggantikan dia, sehingga ratusan tahun kemudian, ya memang ini kita tidak bicara, ya tentu Benyamin sudah lama mati ya, ini anak-anaknya. Tapi kita melihat bahwa suku Benyamin akhirnya malah dekat ke Yehuda. Dan secara geografis mereka mendapat tempat yang dekat dengan Yehuda juga. Oke, kemudian kita lihat sekarang di pasal yang ke-19. Kita masuk pasal 19. Pertama adalah suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka, milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hazar, Sual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, nah ada Betul juga ya, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar, Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. En, Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Oke, jadi Bani Simeon ya, Simeon ini menarik juga. Dan Simeon adalah salah satu suku yang sangat tidak menonjol di dalam sejarah Israel. Dan ini rupanya ada hubungannya dengan nenek moyang mereka juga. Jadi kita tarik kembali ke nenek moyang mereka, yaitu Simeon. Simeon adalah anak kedua sebenarnya. Dan mestinya anak kedua itu punya pengaruh yang sangat besar ya, karena mengingat apalagi anak pertama yaitu Ruben anak sulungnya Yakub itu melakukan kesalahan besar karena dia sampai selingkuh dengan gundik ayahnya yaitu Bilha. Dan Yakub tahu akan hal itu, dan dalam hatinya dia sudah menandai Ruben ini, wah dia sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Sehingga dalam berkat-berkatnya pun Ruben tidak mendapatkan tempat yang paling utama lagi, saudara Tuhan. Dan dengan jatuhnya Ruben dari istilahnya dari perkenanan bapaknya, mestinya Simeon ya bisa mengambil alih kepemimpinan di antara saudara-saudaranya. Namun kenyataannya tidak. Mengapa? Salah satunya adalah karena rupanya Simeon ini punya sifat yang sangat cepat marah dan bertindak sangat ceroboh dan sangat pokoknya mengikutin emosinya begitu. Sehingga ini muncul paling jelas dia bersama dengan Lewi. Dua orang membantai seluruh kota Sikem ketika adik mereka Dina diperkosa oleh Sikem. Dan ya mereka memang pantas marah karena adik mereka diperkosa. Namun apakah dengan cara membunuh seluruh kota itu? Nah ini yang perlu dipertanyakan, sehingga Yakub pun akhirnya mengutuk ya, atau istilahnya mengutuk tindakan mereka. Dan Yakub menubuatkan bahwa Simeon dan Lewi akan dicerai-beraikan di antara suku-suku Israel yang lain. Nah, dalam kasus Lewi, akhirnya ini dipenuhi secara positif. Saya sudah beberapa kali jelaskan, dipenuhi secara positif. Mengapa? Karena ya itu juga suatu pelajaran bahwa kesalahan nenek moyang kita ada pengaruh sama kita, tapi tidak perlu mendefinisikan kita. Artinya, kita sebagai generasi yang sekarang, kita pun punya kehendak bebas dan kita bisa membalikkan. Nah, ini yang terjadi pada keturunan Lewi. Keturunan Lewi memang nenek moyang mereka, yaitu Lewi, membuat kesalahan. Tapi kemudian keturunannya yang berikutnya yaitu Musa dan Harun dan kemudian juga suku Lewi akhirnya memihak kepada Tuhan dalam peristiwa lembu emas. Dan akhirnya kutuk atau istilahnya nubuat yang diberikan oleh Musa bahwa Lewi dan Simeon akan disebar di antara suku-suku Israel akhirnya dipenuhi secara positif oleh Lewi karena mereka menjadi imam, menjadi suku yang khusus melayani Tuhan, dan mereka memang disebar tapi sebagai imam, sebagai pengajar Israel. Nah, Simeon
Simeon tidak ada episode seperti itu, dan akhirnya Simeon disebar di antara suku Israel dengan cara apa? Ya, digenapi di pasal ini, di perikop yang baru kita baca, bahwa ternyata setelah diundi, saya nggak ngerti juga cara undinya gimana nih ya, terus terang saya nggak tahu ya, kok bisa diundi, kok bisa masuk ke wilayah yang sudah diundi lagi gitu. Sepertinya undi ini sangat menarik karena saya nggak tahu metode apa yang mereka pakai untuk mengundi, mungkin Tuhan campur tangan dan sebagainya. Intinya mereka dapatkan lagi wilayah yang sebenarnya sudah diundikan kepada Yehuda. Saya tidak tahu apakah ini disengaja, tapi yang jelas ini tuntunan Tuhan. Dan akhirnya benar yang dinubuatkan oleh Yakub bahwa Simeon disebar di antara suku-suku Israel, terutama di antara suku Yehuda. Dan belakangan jumlah mereka juga tidak terlalu banyak, makin dikit, dan banyak di antara mereka yang akhirnya diserap oleh suku Yehuda itu sendiri. Oke, pelajaran yang indah dari sana ya. Oke, berikutnya kita membaca lagi ayat 10 sampai 23. Kita bahas sekaligus Zebulon dan Isakar di sini ya. Karena keduanya ini bersaudara dekat juga, Zebulon dan Isakar. Coba kita baca dulu. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gad Hefer, ke Et Kazin, menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Oke, sekarang Isakar ayat 17. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisyon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada, dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Oke, Zebulon dan Isakar ini adalah dua orang bersaudara dekat karena mereka keduanya adalah sama-sama anak dari Lea, istri pertama Yakub. Jadi Lea, kalau kita masih ingat, Lea ya mestinya sih tidak dinikahi oleh Yakub ya, karena Yakub mengasihi Rahel, namun karena tipu daya dari Laban akhirnya dia menikah dengan Lea juga. Akhirnya menikah dengan Rahel dan akhirnya terjadi kompetisi antara keduanya. Dan kompetisi itu berlanjut ke masalah melahirkan. Dan Lea waktu itu melahirkan 4 kali berturut-turut, yaitu Ruben, kemudian Simeon, Lewi, kemudian Yehuda. Nah, setelah dia berhenti melahirkan 4 anak itu, lalu pertarungannya waktu itu melebar ke gundik. Nah, jadi Rahel pakai gundik, akhirnya Lea juga pakai gundik. Dan Rahel pakai gundiknya yaitu Bilha yang melahirkan Dan. Ya, lalu kalau kita kembali ke Kejadian pasal 30 di sini ya, dia melahirkan Dan. Ya, jadi Dan akhirnya akan disebut juga. Kemudian Naftali, Dan dengan Naftali. Kemudian Lea memberikan Zilpa dan melahirkan Gad ya. Gad lalu Asher, Gad dan Asher. Nah, lalu setelah itu Lea sendiri melahirkan lagi, dan itu adalah Isakar. Isakar kemudian Zebulon. Jadi Isakar adalah anak kelimanya Lea, Zebulon adalah anak keenamnya Lea. Jadi mereka bersaudara dekat di sini, Zebulon dengan Isakar. Tapi sebenarnya Isakar adalah abang ya, abang dia lebih besar dari Zebulon. Namun seringkali Zebulon disebut duluan di dalam Alkitab. Kita bisa temukan itu waktu Yakub memberikan berkatnya di Kejadian pasal 49. Di sini juga Zebulon disebut dulu. Jadi Zebulon di ayat 13, Kejadian 49, baru Isakar di pasal 14. Demikian juga di Yosua 19 di sini. Zebulon duluan, baru Isakar. Pada Isakar yang lebih besar sebenarnya. Jadi kembali mengingatkan kita bahwa
urutan lahir kita tidak menentukan nasib kita. Ya, sebenarnya ya itu semua adalah bergantung kepada bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan pencipta kita, ya. Tidak peduli sebenarnya masalah orang tua kita, masalah itu semua ada pengaruhnya, namun tidak mendefinisikan, kita bilang tidak mendefinisikan, dan kita bisa bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita membaca tadi Yosua 19 ayat 10 sampai 23, nama-nama batas dan daerah-daerah di sini, kita mendapatkan bahwa mereka ada di sebelah utara. Di sebelah utara, ya, dekat-dekat dengan Galilea, namun tidak utara sekali. Karena utara sekali nanti adalah Asher, Naftali, dan sebagainya. Nah, coba kita baca sekarang yang Asher 24 ayat 24. Asher dan Naftali kita bisa gabung juga, saya rasa. Atau kita langsung selesaikan sampai ke Dan saja, ya. Asher, Naftali, dan Dan ayat 24 sampai ayat 48. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel. Nah, Gunung Karmel ini tentu terkenal, karena Gunung Karmel ini tempat yang paling terkenal adalah tempat Elia waktu itu, ya, berperang dengan nabi-nabi Baal. Oke, Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah-El di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu, Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akzif, Uma, Afek, dan Rehob, 20 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Oke, Asher tadi adalah anaknya Zilpa, digundiknya Lea di sini. Sekarang kita ke Naftali. Naftali ini anaknya Bilha, adalah gundiknya Rahel. Waktu itu mereka lomba, ya, berkompetisi. Ayat 32, bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Nah, bahkan Naftali itu artinya bergumul sebenarnya. Oke, ayat 33. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon tarbantin di Zaananim, Adami Nekeb dan Yabneel sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Aznot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Edrei, and Hazor, Yiron, Migdal, El Horem, Bet Anat, dan Bet Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Oke, itu adalah daerah Naftali. Ada sedikit yang kadang-kadang bisa membingungkan, yaitu di ayat 34 dikatakan wilayah Naftali berbatasan dengan daerah Yehuda di sungai Yordan. Padahal Yehuda itu ada jauh di sebelah selatan, ya, sehingga kebanyakan sebagian komentator menganggap Yehuda yang dimaksud ini bukan suku Yehuda, tapi ada satu kota yang namanya Yehuda. Itu menurut John Gill seperti itu. Tapi itu adalah wilayah Naftali. Jadi kalau Anda membayangkan sedikit gambaran, ya, Yehuda di sebelah selatan sekali. Di tengah-tengah Yehuda ada Simeon, karena tadi Simeon mendapat tempat di Yehuda. Kemudian di atas Yehuda ada Benyamin sebenarnya. Benyamin dan Dan belum kita singgung, ya. Ada Benyamin dan Dan. Kemudian di atas mereka ada Efraim dan Manasye. Nah, di atas mereka ada Isakar dan Zebulon. Di atas Isakar dan Zebulon ada Asher dengan Naftali di situ. Ya, jadi itu gambaran kasar. Kalau Anda ingin melihat lebih lanjut, Anda bisa membuka kamus di akhir Alkitab, Anda bisa melihat itu. Oke, terakhir adalah suku Dan. Suku Dan ini adalah anak dari Bilha juga, gundiknya Rahel. Ayat 40, bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ke-7. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Benebrak,
Gad Rimon, Me Yarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan bapak leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Oke, jadi suku Dan di sini mereka mendapat wilayah, dan wilayah mereka ada di atas Yehuda, jadi di samping Benyamin. Di atas Yehuda ada dua, ada Benyamin dan ada Dan. Benyamin di sebelah timur dan di sebelah barat. Anda bisa melihat petanya di situ. Namun kita membaca bahwa suku Dan melakukan migrasi jauh ke sebelah utara. Jadi akhirnya suku Dan ada dua tempat ya, di tengah-tengah di sana, di atas Yehuda. Kemudian mereka juga bermigrasi ke jauh sebelah utara, mengalahkan satu kota namanya kota Lesem, yang akhirnya mereka kasih nama kota Dan. Nah, sehingga akhirnya Dan menjadi titik utara Israel, dan Beersheba seringkali dianggap sebagai titik selatan, sehingga sering orang bilang dari Dan sampai Beersheba begitu. Mengenai masalah migrasi mereka ke sebelah utara itu ada tercatat di kitab Hakim-Hakim. Jadi nanti kalau Mutiara Kebenaran sudah sampai ke Hakim-Hakim, kita akan kembali membahas topik ini, terutama di Hakim-Hakim pasal 18. Di situ ada episode yang cukup menyedihkan di situ ya, bukan saja memperlihatkan migrasi Bani Dan dari tanah yang sebenarnya diberikan pada mereka ke tempat lain yang tidak diberikan pada mereka, tetapi juga migrasi iman mereka. Jadi mereka meninggalkan penyembahan Tuhan yang sejati dan mereka melakukan penyembahan berhala. Jadi Dan adalah salah satu suku pertama yang jatuh kepada penyembahan berhala. Dan ada orang yang berkata barangkali itu alasannya suku Dan tidak ditemukan namanya disebut di dalam Wahyu pasal 7 dalam suku-suku yang dimeteraikan di dalam Israel di situ. Oke. Kembali ke Yosua pasal 19, kita sudah hampir menyelesaikan pasal ini, tinggal 3 ayat. Namun sebelumnya saya ingin sedikit berkomentar bahwa mungkin ada sebagian pendengar atau sebagian pembaca Alkitab yang sampai dengan titik ini berkata, wow, ini ya cukup membosankan. Mungkin Anda berkata ya, cukup membosankan karena nama-nama, ada begitu banyak nama kota, nama tempat, nama gunung, nama sungai, dan lain sebagainya yang kita tidak kenal karena kita tidak begitu familiar dengan topografi ini. Walaupun kalau Anda ingin mempelajarinya, Anda bisa buka kamus yang, atau maksud saya buka peta yang atau atlas yang lebih mendetil. Ya, tetapi sering sama Tuhan, ingat bahwa jangan kita terlalu egois juga. Firman Tuhan tidak hanya ditulis untuk kita, firman Tuhan ditulis untuk sepanjang zaman. Bagi orang Israel ini adalah ini adalah perikop yang sangat menarik bagi mereka karena ini mengenai tanah mereka begitu. Saya sudah sering katakan kalau misalnya ada orang kasih Anda tanah lalu membahas dari mana ke mananya, Anda akan tertarik kan, itu tanah Anda begitu kan. Wow, dari mana nih sampai mana nih? Wah, ini tanah saya yang mana saja. Ya, jadi orang Israel yang membacanya waktu itu, ini sangat penting bagi mereka. Tetapi bagi kita juga ada banyak pelajaran, dan salah satu pelajaran utamanya adalah bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Di dalam kitab Yosua ada 2 tema besar, yaitu peperangan dan penepatan janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi ada peperangan dan Tuhan menyertai, tapi juga Tuhan menggenapi janjinya. Ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah ini bagi mereka, dan melalui pengundian ini, lalu mereka menduduki tanah-tanah mereka, maka digenapilah janji Tuhan kepada tiap-tiap mereka, pada tiap-tiap suku. Setiap nama kota yang disebut di sini adalah penggenapan janji Tuhan. Dan betapa menyesalnya orang-orang Israel yang menolak janji Tuhan, tidak mau percaya pada janji Tuhan, dan tidak mau masuk ke tanah Kanaan ini sekitar 40-an tahun yang lalu itu. Betapa mereka pasti menyesal, mereka berpikir mereka akan mati, mereka berpikir mereka akan kalah, mereka menolak Tuhan, mereka sengaja mencoba Tuhan, padahal tidak kurang mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Namun saudara Tuhan, kita pun dihimbau untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan, janji tentang keselamatannya, tentu itu adalah nomor 1, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun untuk mendapatkan hidup yang berkemenangan, kita juga perlu berpegang kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan untuk tetap menyertai kita. Janji Tuhan untuk terus mencukupi kita. Dia berkata di Ibrani 13 bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kau, sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Jadi betapa indah semua itu.
Dan kita akan berlanjut di sini ke Yosua pasal 19 ayat 49 dan 51. Kita akan menyelesaikan pasal ini. Dan dikasih judul milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Jadi bagian ini menyelesaikan, menutup satu episode, yaitu episode pembagian tanah yang dimulai di pasal 14 sebenarnya. Dimulai di pasal 14 dan sangat cocok sekali bahwa waktu itu dimulai dengan Kaleb di pasal 14, Kaleb, dan diakhiri dengan Yosua. Karena Kaleb dan Yosua ini boleh dibilang teman sejoli yang mereka adalah dua pengintai yang taat sama Tuhan. Dan Kaleb minta bagiannya di pasal 14, dia dapatkan Hebron sebagaimana Tuhan berjanji kepada Kaleb. Dan sekali lagi temanya bahwa Tuhan menepati janjinya ya. Tuhan menepati janjinya kepada Kaleb, Tuhan menepati janjinya kepada suku-suku, dan Tuhan akhirnya menepati janjinya kepada Yosua juga. Dan setelah semuanya selesai, Tuhan bilang, berikan pada Yosua apa yang dia minta, dan dia meminta tempat namanya Timnat Serah. Timnat Serah saya ada baca beberapa komentari dan beberapa buku, dan mereka mengatakan bahwa Timnat Serah ini bukan daerah yang wow sekali begitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa Yosua akan mendapatkan wilayah yang the best, Yosua akan mendapatkan wilayah yang super karena dia kan pemimpinnya tapi ternyata tidak. Timnat Serah adalah daerah yang suatu pegunungan yang kering, suatu pegunungan yang tandus ya. Bahkan dia harus membangun kota di sana. Tidak ada kota yang sudah siap untuk dia tinggali seperti beberapa tempat lain. Dan ini menggambarkan betapa Yosua adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Di dalam kesemuanya ini, ketika dia memimpin Israel, ketika dia membagi, tidak pernah dia menguntungkan dirinya sendiri, tidak pernah dia menguntungkan sukunya bahkan. Dan kita sudah membaca di pasal 17 bagaimana suku Efraim sempat protes sama Yosua, loh kok kami dapat yang begini, kami kan ini bangsa yang besar. Tapi Yosua tidak pernah memberikan favoritisme pada mereka dan tidak juga untuk dirinya sendiri. Dan dia mendapatkan hadiah dia atau pahala dia yang sewajarnya, yang pantas didapatkan. Bahkan sebenarnya kalau dia mau lebih, ya dia mungkin berhak mendapatkan itu. Tapi saudara sama Tuhan, dia sebagai seorang pemimpin di sini, dia memberikan contoh yang sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa. Timnat Serah di sini akhirnya menjadi tempat dia. Dan dengan demikian, maka selesailah tugasnya untuk membagi wilayah ya, dan selesailah satu episode di dalam kitab Yosua juga. Kita mendapatkan Tuhan menepati janjinya. Tuhan adalah pribadi yang maha setia. Kita bisa percaya kepada Tuhan dalam apapun yang dia janjikan. Memang percaya kepada janji Tuhan itu berarti kita harus bergerak dengan iman. Namun it's worth it. Artinya semuanya pantas dan layak kita percaya kepadanya karena dia maha baik dan dia maha benar. Oke, demikian adalah renungan kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi hal yang menguatkan bagi Anda dan juga mengajar dan mendorong Anda. Mari kita berperang untuk Tuhan secara rohani. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita mencari Tuhan, dan kita mendapatkan Tuhan benar dalam hidup kita, Tuhan setia dalam hidup kita. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh adalah Allah yang setia, Allah yang maha benar. Semua janjimu Engkau tepati, dan kepada orang-orang Israel Engkau telah memberikan tanah. Dan kepada kami juga Engkau menjanjikan penyertaan-Mu yang luar biasa dan berkat-berkat rohani yang telah Engkau siapkan. Dan Tuhan, seringkali kami tidak mendapatkannya, tidak menikmatinya, justru karena kami sendiri yang tidak mengambilnya, Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk percaya kepadamu dan maju bersama dengan Engkau, dan kami menikmati keindahan bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda merasa diberkati oleh acara Mutiara Kebenaran, jangan lupa untuk menyebarkannya, memberitahu kepada teman-teman, keluarga, dan sebanyak mungkin orang Kristen. Baik, saya undur diri dulu. Sampai sesi selanjutnya.
Bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Maranatha.